Ya, the biggest challenges seperti kita sudah diskusikan karena memang saya mulai dari nol gitu, jadi harus to build relationship gitu kan. Jadi mulai dari nol untuk mendapatkan koneksi, even dengan produser gitu kan. Bagaimana cara kita kerjasama jarak jauh untuk to build that trust gitu kan. Apakah sudah melewati masa kritis apa belum nih kira-kira? Okay, that depends on what's the definition of critical point gitu kan. Ya, maksudnya apakah you hit the break even point, you ready making profit, atau masih kalau di startup kan ada bahasa yang bakar-bakar duit. Where are you in this? Oh, that's a very interesting discussion di mana di bisnis saya tidak mendefinisikan like a break even point dengan kalkulasi formula dan sebagainya kan, karena saya juga provide service, for example konsultasi di mana for example interior design consultation di mana saya itu sebagai service dan bukan sebagai produk. Jadi sebenarnya there's not so much of a break even in terms of product profit or loss gitu kan. No, I mean as a business, is it already past that surviving phase, atau you still on the struggling phase? Are you on the growing phase? I would say we are growing, not so much struggling. Okay, gitu right. kan. Good to hear. Yes. So you passed that. You passed that struggling points. Gitu. Yeah. Yes. So and itu salah satu yang unik. Mungkin dari perspektif ini ya, outlook juga kan. Jadi I have never seen myself as struggling gitu. It's just a learning opportunities. Jadi di mana memang Learning opportunities. ya, di mana kita mungkin ini ada satu masalah ya, kita sebuah pelajaran. Tapi gitu dalam 5 kan. tahun ini ada momen di mana you hit a brick wall and then you sort of like dying for a breakthrough. Pernah nggak dalam 5 tahun tuh? Mungkin karena di sini para entrepreneur ada mungkin yang lagi struggling. Ya. Ya, dan mungkin pengen insight gitu, gimana sih kita bisa keluar dari all that problem gitu. Pernah nggak dalam 5 tahun nih you experience? Yes, definitely pas sewaktu pandemi itu kan, karena kebanyakan aktivitasnya itu offline. Workshops, textile trips, exhibition, pameran itu kan Mostly semua di Singapura ini? Mostly di aktivitasnya? Singapura, benar. Oh, right. Okay. Ya, jadi itu semua offline dan sejak pandemi ya semua Stop. tidak bisa beraktivitas, dan itu ya mungkin semua juga mengalami bagaimana kita harus belajar juga kan, mulai dengan familiarisasi dengan digital marketing, dengan jualan online gitu kan, live streaming dan sebagainya. Dan ya itu kita ya memang belajar gitu. Jadi ya itu ya mungkin di kedepannya, jadi itu kita bisa juga diinkorporasi di offline kita juga gitu kan. Jadi ya itu beneran ini sih belajar as we grow along gitu. Okay. And you obviously manage to ride that challenges, and sekarang kita ada di point dimana you have some goals gitu ya, dan target. Yeah. And apa kedepannya ini? You obviously now in Bali, Yes. And apa opportunities-nya, and what do you see in the future? Yeah. So as I briefly mentioned, jadi kebanyakan dari aktivitas art gallery sekarang itu ada di batik gitu. Jadi kita mengulik semuanya tentang batik. Dan karena saya sebagai orang Bali, jadi saya mungkin saya bisa menggali tentang wastra-wastra di Bali gitu. Dan itu mungkin membuka suatu kesempatan kepada teman-teman juga supaya untuk kita bisa bekerja sama mungkin untuk mengembangkan wastra-wastra dan mencari narasi-narasi baru tentang wastra-wastra dan kekayaan budaya Bali gitu. Ya. Okay. Dan itu yang lagi saya. How is it going? Bagaimana? So far? Ada titik terang nggak?
belum sih. So far masih dalam pemetaan ya. Jadi di mana aja pengrajin-pengrajinnya, mungkin apa aja ini benang merahnya yang bisa digali itu untuk suatu narasi ini. Ya. Right. Sekarang kita before we go on tentang batik, karena obviously banyak young entrepreneurs ya yang menonton, atau mungkin ada family business yang pengen anaknya itu juga berkembang gitu ya. When it comes to mindset, perspektif, pola pikir, what do you think, kalau saya tanya 3 important mindset yang kritikal gitu ya buat entrepreneurs gitu, what would you say? Okay, probably like the first one is to figure out your passion. Passion, not fashion. Ya, jadi mungkin itu sesuai dengan waktu kali ya. Kita bisa ini belajar di mana sih ininya. Karena mengerjakan sesuatu dengan passion itu ya kita bisa jungkir balik, begadang sampai malam karena memang passionate gitu kan. Dan yang kedua itu seperti di-mention juga, menjadikan setiap ini masalah itu sebagai learning opportunities dan bukan sesuatu yang untuk menjatuhkan gitu. I guess positive thinking ya, lebih ya. There's always. Have you always been positive? Have I always been positive? That's a very good question. I mean, saya pernah ditanyakan like what's your biggest problem like in life, and that was probably when I was 25, and yeah, frankly I don't know, and because when everyone else in the group, ya teman-teman semua bilang, ada rekan saya meninggal, mungkin saudara saya sakit, dan saya ya ada momen-momen life moments seperti begitu kan, dan I mean that's life gitu. That makes me sounds very cold, but yes. jadi saya sendiri struggling untuk find out what is exactly like my lowest moment in life gitu. So far ya karena memang even though it's low, there is always some silver lining gitu. Jadi always ada sesuatu yang bisa kita pelajarin, dan it's not for us to dwell for a long time gitu. Okay. Karena yeah, that's me personally. Yeah. Hey, what's the third one? Third one, pointers for entrepreneurs. We'll circle back to that. Okay. Yeah. Right. Okay. Nah, sekarang batik ya, tentu banyak pro and con. Ini yang punya siapa sih menurut you? Malaysia. Indonesia. Maybe the audience is dying to know. Maybe just touch on the surface, like without melecture mereka. That is a very good question. Jadi memang sejarah batik Indonesia itu panjang, right? Dan saya selalu bilang karena Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia itu kita di satu rumpun yang sama, right. Dan the same backyard. In the same backyard, exactly. Jadi memang banyak orang yang keluar migrasi dan sebagainya. There's a lot of movement gitu kan. Jadi memang mungkin banyak banyak kesamaan di antara budaya ini. Batik of course gitu kan. Dan salah satu yang kenapa UNESCO memberikan penghargaan kekayaan tak benda kepada Indonesia itu karena Indonesia adalah satu tempat di mana penggunaan batik itu masih culturally relevant, di mana misalnya konsep batik larangan, di mana batik yang hanya untuk dipakai dalam lingkup kerajaan itu masih kental banget kulturnya di Jogja, Solo. Terus pada setiap lahir, upacara, nikah atau kematian itu ada beberapa motif batik
yang boleh dan tidak boleh digunakan gitu kan. Itu masih sangat relevan sekali di Indonesia ini gitu. Dan itu kenapa Indonesia unggul dan diberikan penghargaan itu gitu sebagai yang punya batik gitu. Jadi kayak Indonesia. Well, that's my argument. Mungkin teman-teman ada yang punya perspektif lain. Exactly, yes. Yeah. Okay. Yeah. Jadi. Is that part of your mission, maybe? I mean, apa namanya cultural diplomacy kan gitu. Okay. Jadi saya pernah ditanyakan ada sesuatu. Oh, ini apakah naga itu bisa diterjemahkan sebagai dragon gitu. Dan karena naga Jawa itu kan beda gitu kan dari pengertian naga di barat gitu kan. Ya mungkin itu penamaan motif-motif ini dan penggunaan batik, kata canting itu tidak ada kata yang dia tidak bisa diterjemahkan langsung ke dalam bahasa Inggris. Jadi kebanyakan media luar mengatakan sebagai batik dari batik Cina atau batik Malaysia. Mereka menggunakan kata batik sebagai kata benda dan kata kerja walaupun dalam bahasa Inggris gitu, karena memang nggak ada kata bahasa Inggris untuk translate batik secara word to word gitu. Dan itu saya bilang, itu adalah satu cultural diplomacy. Jadi mungkin dengan menggunakan kata batik, orang bisa pengen tahu dan mengenal lebih jauh tentang asal muasal kata batik ini, dan itu ngeling lagi kembali ke Indonesia dan seluruh potensinya gitu. Ya. Right. Yeah. So back to your first mission tadi, to make Indonesia proud gitu ya, in the face of apa namanya other countries atau especially Singapura gitu. What would be the milestone for you? What would be the milestone for me? What would be the milestone yang you set ini apa gitu? Yeah, so small wins lah. Yeah, so untuk saya sekarang mungkin untuk membawanya keluar dari Singapura mungkin ya. Karena menurut saya karena saya udah tinggal di sana, kerja di sana, jadi itu lebih ke comfort zone. Dan memang sejak awal itu rencananya Singapura is kind of like a test bed gitu, untuk mencoba menguji pasar, apakah mereka suka pasar internasional sebenarnya to take it globally. Yes, correct. Beyond Singapore gitu. Ya, jadi we experiment here in Singapore, and then we try to bring it to more places. Gitu. You become this successful batik global entrepreneur, Bali born, membuat Indonesia bangga di kancah internasional. How would you feel if that achieved? Tell us. Wow, how the feeling look like, or feels like? That is a very great question. It's not something that I thought a lot, because mungkin karena kepribadian saya yang sangat perfectionist gitu kan, jadi saya mungkin menganggapnya sebagai itu adalah sesuatu yang saya achieve, dan saya akan sangat bangga, dan dalam waktu yang sama saya akan mikirkan so what's next, like there must be something better gitu, like jadi saya tidak akan pernah berhenti untuk to say that I have made it gitu kan. Jadi saya selalu ingin menjadi apa sih yang bisa diinikin lagi, apa lagi yang bisa digali, apa yang bisa dikembangkan lagi gitu. Jadi the mind just never stops mungkin ya. Ada specific places mungkin yang you want to be present on, in specific countries. You said nextnya membawa keluar dari Singapura, like where is it, like any specific? Specific place? At the moment, probably Asia and Australia. Okay. Yeah, Asia being Southeast Asia, because
mereka ada kultur untuk berkain kan, seperti kita lihat di di Thailand, di Vietnam mereka menggunakan kain gitu, dan mungkin kita bisa menggali di sana untuk memperkenalkan budaya-budaya, motif-motif Indonesia gitu. Ya. Dan interesting enough, walaupun kita berpikir global, saya juga mencoba untuk membawa itu balik ke Indonesia, pemikiran tentang Indonesian proud gitu ya, di Indonesia sendiri gitu. Ya, mungkin banyak dari teman-teman yang mungkin di generasi saya yang tidak begitu paham dengan kekayaan budaya Indonesia sendiri gitu. Jadi mungkin mereka lebih membeli barang-barang fashion brand ternama internasional gitu. Tapi sebenarnya dalam segi pembuatan, segi artistik gitu kan, ya itu tidak gampang, dan itu mungkin lebih time consuming karena semuanya. A world-renowned brand one day? Personally, I like to keep it grounded, not so much of like international brand gitu kan. Jadi mungkin whatever, you know, like so many other brands. No, because I like to stay behind the scene. Jadi saya kurang begitu ini sih untuk memajukan nama dan ya. Yang mau push forward si Nerd Gallery. Kenapa gimana? Yang mau you push forward adalah Nerd Gallery, bukan Sony. Yes, definitely. Jadi Nerd Gallery sebagai satu brand di mana kita memperjuangkan dan mengembangkan para pengrajin dan pejuang budaya di Indonesia. By the way, who's your role model? Who's my role model? Someone yang you look up to, someone yang inspire you. Definitely my dad, because he is just relentless. Di mana dia selalu mempertanyakan dan just challenges you. For example, waktu saya bikin brand ini, waktu memulai bisnis ini, dia mempertanyakan beneran sebagai sebagai bisnis benar. Jadi dia menggali potensi kegagalan saya, potensi kegagalan itu di mana. Dia tanyakan, kalau ini terjadi apa ininya, solusinya, kalau yang ini bagaimana. Jadi dia tidak supportnya dia untuk to challenge me gitu, every step of the way juga gitu. Jadi dan I'm very thankful gitu kan untuk diberikan pointers tersebut gitu. Dan mungkin karena dia juga datang dari sebagai pebisnis juga ya, jadi mungkin dia sudah melihat walaupun di bidang yang berbeda, tapi jalan mengembangkan bisnis mungkin itu universal gitu. Jadi dia mencoba untuk memberikan pesan-pesan dan petuah-petuah gitu dengan cara dia mempertanyakan. Apa his greatest advice? His greatest advice is to keep on pursuing. Do not give up that easily. So keep on questioning every step of the way gitu. Jadi jangan pernah jangan pernah menyerah, dan juga jangan pernah don't take it at face value. Jangan melihat itu orang bilang A dan kamu percaya A gitu. Harus kita bisa melihat dan mempertanyakan gitu. Yes. Right. Okay, so it's a very interesting talk, and for, as I said, the startup founders like yourself, you've been 5 years. Do you see any other startup founders yang mungkin not doing as well, and what do you think are their so-called maybe mistake atau blind spots?
Culturally, are you talking about cultural entrepreneurs No, or from a different industry. Kalau yang ngelihat, who do I see? ya sudah 5 tahun tapi mereka nggak surviving gitu. And what do you feel mungkin mereka punya blind spots? Oh, that's a very interesting question. I have not thought of that. Okay. Right. Anyway, so you doing well, right? 5 years. Yep, And, growing. yeah, and the challenge is how do you continue growing and stay at the rail yang you've set tentang your mission. Okay, so it's been good. It's been good for you. Life is good. Yeah, so far so good. Yes, glad to be back after the pandemic. Yeah. Okay, one advice for entrepreneur in Bali karena ini this channel is for everyone in the country, tapi especially for the Balinese entrepreneur. 2 tahun ini has been really tough, gitu ya. For you yang in a way able untuk bisa navigate ya di sini walaupun you hit by pandemic juga. What would be your like maybe top 3 advice for entrepreneurs in Bali in general supaya mereka bisa bukan hanya keluar tapi bisa continue to grow their business? Is to probably yang pertama itu to rediscover. Ya mungkin ada banyak teman-teman yang dulunya di bidang pariwisata dan itu hit a roadblock pada waktu pandemi, dan mungkin kita bisa melihat rediscover kesempatan-kesempatan yang mungkin dulu pernah ditaruh di ini di belakang buku ini notebook, dan mungkin ada ide-ide baru yang bisa dikembangkan. What other? Ya, jadi to continue ya, doing what you love and be passionate about, and obviously never give up tadi gitu ya. Oh ya, lastly bagi para audiens yang pengen tahu lebih banyak tentang Anert Gallery gitu ya, bisa ke webnya? Yes, kita ada di web www.anertgallery.com dan juga di sosial media di Instagram dan Facebook @anertgallery. Alright, okay. Thank you so much, Pak Tony, for your talk. Yes. Ya, kita learn a lot today ya, para entrepreneur. Sekali lagi saya encourage untuk kita tetap belajar, tetap percaya bahwa if you are passionate with what you do and stay focused and obviously you never give up, niscaya bisnis kita akan tetap growing, kita akan bisa making impact gitu ya, and one day kita bangga kepada anak cucu kita karena even in our struggle days kita choose to stay on top, keep trying, and obviously keep learning. Of course, yes. Okay, para entrepreneurs di luar sana, thank you so much for watching us ya. Jangan lupa untuk share juga hal-hal yang kita bahas ini, share to all your friends, and tetap bersama kita the founder and Pak Tony. Thank you so much again. Yes. Thank you for having me. Ya, semoga you hit this hit big gitu ya, globally ya. Suatu saat menjadi mungkin a few Balinese born yang make it globally. Saya Kuspen Abadi. Saya Tony Sugiarta. Salam sukses.